Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi diskusi kami yang membahas tentang Asbabun Nuzul. Kami beranggotakan dari Muhammad Agra Prima, Hafiz Fariza Salam, Fira Yunika, Sadra Iza Azari, Nugro Septiaji, dan Difla Fadila Rahma. Pengertian asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab berarti sebab, sedang an-nuzul berarti turun. Ajar-Kani mengartikan asbab an-nuzul sebagai sesuatu yang mendorong turunnya satu atau beberapa ayat dengan tujuan membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab yang terjadi pada masa itu. Sedangkan Subhil Asali mengartikannya sebagai sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat atau adanya pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban. Di sisi lain, Hasbi Asyidiki mengartikannya sebagai peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran dengan tujuan menerangkan hukumnya di hari munculnya kejadian itu. Dapat disimpulkan, asbab an-nuzul adalah latar belakang turunnya ayat yang disebabkan adanya kejadian tertentu maupun pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya yaitu cara mengetahui asbab an-nuzul dan redaksi kalimat yang menunjukkan asbab an-nuzul. Yang pertama yaitu para ulama menjadikan sahihnya riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat sebagai acuan mengetahui asbab an-nuzul. Hal ini dikarenakan pemberitahuan sahabat mengenai masalah ini, jika redaksinya jelas, bukanlah didasarkan pada ijtihad semata. Tetapi hal itu mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat Al-Wahidi, dalam periwayatan asbab an-nuzul tidak boleh hanya perkataan saja, tetapi dengan riwayat atau didengar langsung dari orang yang meriwayatkan turunnya ayat tersebut. Jadi harus jelas asal-usulnya. Mereka ini berdiri atas sebab-sebab, membahas dengan ilmu-ilmunya dan mendapatkan apa yang dicarinya. Salah satunya, pernyataan yang dikemukakan oleh Ali As-Sabunif bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul tidak bisa diperoleh melalui penalaran atau ra'i, tetapi harus berdasarkan riwayat sahih yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi, jadi riwayatnya harus jelas asal-usulnya. Selanjutnya yaitu ulama al-salaf, as-solih sangat selektif mengenai berbagai riwayat yang berkaitan dengan asbab an-nuzul. Seleksi yang dilakukan oleh ulama salaf dititik beratkan pada kepribadian para rawi, sumber riwayat, dan ungkapan yang digunakannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa riwayat mengenai asbab an-nuzul. Terkadang terdapat banyak riwayat mengenai asbab an-nuzul suatu ayat. Dalam keadaan demikian, sikap seorang mufasir adalah sebagai berikut. Jadi, ada beberapa sikap yang harus dilakukan oleh si mufasir itu sendiri. Yang pertama yaitu, apabila semuanya tidak tegas dalam menunjukkan sebab, maka tidak ada salahnya untuk membawanya dan dipandang sebagai tafsir dan kandungan ayat. Yang kedua, apabila sebagian tidak tegas dan sebagian lain tegas, maka yang harus menjadi pegangan adalah yang tegas. Yang ketiga, apabila semuanya tegas, maka tidak terlepas dari kemungkinan bahwa adanya salah satu yang sahih atau semuanya sahih. Apabila salah satunya sahih, sedang yang lainnya tidak, maka yang sahih itulah yang menjadi pegangan. Yang keempat yaitu, apabila semuanya sahih, maka dilakukan pentarjihan bila mungkin. Yang kelima, bila tidak mungkin dengan pilihan tersebut, maka dipadukan bila mungkin. Yang keenam, bila tidak mungkin dipadukan, maka dipandanglah ayat tersebut diturunkan beberapa kali dan berulang. Jadi memang ada beberapa tahapan-tahapan itu sendiri. Beberapa persoalan asbabun nuzul. Yang pertama, banyaknya sebab sedangkan ayat turun satu. Hamzah bin Abdul Muthalib mati syahid saat perang Uhud.
Dan Nabi Muhammad berdiri memandang jenazah tersebut sambil berjanji bahwa beliau akan membunuh 70 orang dari kaum Quraisy. Setelah itu, turunlah malaikat Jibril membawa ayat. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Setelah ayat itu turun, maka beliau langsung mengeluarkan kafarat atas janjinya yang tadi. Peristiwa lain yang terjadi setelahnya yaitu Fathu Mekah. Pada waktu itu, seseorang berteriak bahwa Nabi Muhammad telah mengampuni sebagian dari kaum kalian, kecuali Fulan dan Fulan, sambil menyebutkan nama mereka. Turunlah ayat 126 dari surat An-Nahl ini untuk kedua kalinya. Yang kedua, banyaknya ayat dengan satu sebab. Ada peristiwa di mana suatu hari Rasulullah duduk di bawah pohon, dan beliau berkata bahwa akan ada seseorang yang datang dengan pandangan kedua mata setan. Kemudian seseorang bermata biru datang, dan Rasulullah memanggilnya lalu bertanya, "Kenapa kalian memaki diriku?" Orang itu pergi dan kembali lagi membawa temannya. Mereka bersumpah demi Allah tidak memaki Rasulullah. Beliau kemudian pergi dan turunlah ayat dari surah At-Taubah ayat 74 yang menjelaskan kalau pemuda yang datang tersebut berdusta kepada Rasulullah dan mereka mencaci maki Rasulullah di belakangnya. Al-Hakim juga menceritakan peristiwa ini dengan susunan kalimat yang sama. Kemudian surat Al-Mujadalah ayat 18 dan 19 turun yang berisikan persoalan yang sama, yaitu menjelaskan bahwa pemuda tersebut berdusta kepada Rasulullah, bahwa mereka benar-benar memakinya. Beberapa ayat turun mengenai satu orang. Sahabat mengalami lebih dari satu kali peristiwa yang disertai dengan turunnya ayat mengenai orang tersebut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, ada 4 ayat Al-Quran turun berkenaan denganku. Pertama, ketika ibuku bersumpah bahwa ia tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan Muhammad. Lalu Allah menurunkan surat Luqman ayat 15 yang berarti, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Kedua, ketika aku mengambil sebilah pedang dan mengaguminya, maka aku berkata kepada Rasulullah, "Rasulullah, berikanlah kepadaku pedang ini." Maka turunlah surat Al-Anfal ayat 1 yang berarti mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Ketiga, ketika aku sedang sakit, Rasulullah datang menjengukku, kemudian aku bertanya kepadanya, "Rasulullah, aku ingin membagikan hartaku. Bolehkah aku mewasiatkan separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Aku pun berkata sepertiganya. Rasulullah pun diam. Maka wasiat dengan sepertiga harta itu dibolehkan. Keempat, ketika aku sedang minum minuman keras bersama kaum Ansar, seseorang dari mereka memukul hidungku dengan tulang rahang unta. Lalu aku datang kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan larangan minum minuman keras. Baik, selanjutnya, keumuman lafaz dan kekhususan sabab dalam istinbat al-ahkam. Istinbat adalah usaha mengeluarkan makna-makna al-ma'ani dari sumber rujukan al-nusus dengan mengerahkan seluruh daya pikiran dan kekuatan akal logika. Ada juga yang mendefinisikan istinbat dengan sebuah usaha menghasilkan hukum-hukum al-ahkam dari berbagai sumber atau al-dalil. Next. Apabila ada suatu ayat yang turun yang berhubungan dengan sebab tertentu secara khusus, sedangkan bentuk lafaznya bersifat umum, maka cakupan hukum dalam lafaz di samping berlaku untuk sebab khusus tersebut. Juga berlaku secara umum sesuai dengan keumuman lafaznya. Karena Al-Quran turun sebagai syariat yang umum dan berlaku untuk semua umat, maka pengambilan dasar hukum atas nas itu didasarkan kepada keumuman lafaz, tidak pada kekhususan sebabnya. Selanjutnya, faedah mengetahui asbabun nuzul dan sistematika Al-Quran. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran sangatlah penting.
Dengan mencari tahu latar belakang diturunkannya sebuah ayat sangatlah membantu seseorang dalam memahami makna dari ayat itu sendiri. Banyak ulama berkata bahwa dengan mengetahui sebab-sebab turunnya sebuah ayat akan mempermudah sebuah penafsiran, sehingga menghilangkan segala keraguan dalam melakukan tafsiran tersebut. Selain itu, banyak yang melakukan penelitian dan mendalami rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa faedah dari mengetahui asbabun nuzul. Pertama, mengetahui hikmah dan rahasia yang terkandung di dalam sebuah hukum. Sebagaimana yang kita tahu, sebuah penetapan hukum dalam Islam adalah berangsur-angsur. Maka dengan mengetahui asbabun nuzul dan latar belakang turunnya sebuah ayat, kita akan mengetahui hikmah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan sebuah hukum. Kedua, mengetahui asbabun nuzul akan mempermudah seseorang mendapatkan kejelasan sebuah ayat dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Al-Wahidi, bahwa penafsiran sebuah ayat tidak akan mungkin apabila tidak mengetahui kronologi dan alasan turunnya ayat tersebut. Oleh sebab itu, mengetahui latar belakang dapat membantu memahami sebuah ayat. Ketiga, asbabun nuzul dapat menjelaskan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan atau ditujukan, sehingga diketahui bahwa ayat tersebut tidak dapat diterapkan kepada orang lain dengan berbagai sebab. Misalnya turunnya ayat-ayat zihar yang terdapat pada awal surat Al-Mujadalah, yaitu membahas kasus Aus ibnu As-Samit yang menzihar istrinya, Khawlah binti Hakam ibnu Tolabah. Keempat, yaitu yang terakhir, bahwa asbabun nuzul dapat menjelaskan apakah suatu ayat berlaku untuk umum atau bersifat khusus. Semenjak abad 2 Hijriah, para ulama telah menyusun kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang membahas berbagai aspek kandungan Al-Quran. Kendatipun sampai sekarang ini, pemahaman akan makna dan kandungan Al-Quran masih merupakan kendala besar, terutama dalam hal pembumiannya terhadap masyarakat modern dewasa ini. Adanya pembagian Al-Quran kepada surat dan ayat merupakan karakteristik tersendiri yang tidak terdapat pada kitab-kitab lain. Ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dan saling berselang antara satu ayat dengan ayat lain pada surat yang lain. Dengan demikian, lahirlah pembahasan mengenai sistematika ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Berikut faedah atau hikmah mengetahui sistematika Al-Quran. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada manusia serta dapat merangsang mereka untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran, bahkan menghafalnya. Jika Al-Quran merupakan suatu rangkaian yang terpisahkan, maka akan sulit dalam menghafal dan memahaminya. Yang kedua, mengisyaratkan tema dan pembicaraan secara jelas. Yang ketiga, mengisyaratkan bahwa kemukjizatan Al-Quran bukan hanya terletak pada panjangnya suatu surat. Yang keempat, memberikan semangat pembaca untuk melanjutkan pada pembahasan selanjutnya dari satu surat ke surat yang lain. Yang kelima, supaya penghafal Al-Quran dapat menghafal surat secara mandiri. Yang keenam, menguraikan secara rinci setiap permasalahan dan dengan keruntutannya. Yang terakhir, jika seorang pembaca menghatamkan satu surat atau satu juz, ia akan merasa lebih senang dan semangat untuk memperoleh hasil lagi dan akan termotivasi untuk meneruskan membaca Al-Quran. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.